Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki bab 3, yaitu pemimpin Daulah Ayyubiyah yang terkenal. Sebelumnya Ibu mohon maaf ada keterlambatan. Maksudnya Ibu jam kedua, tapi berhubung ada file yang hilang, jadi Ibu bergeser ke jam ketiga. Bagaimana anak-anak sehat? Alhamdulillah. Kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan musibah ini cepat selesai supaya kita bisa belajar dengan cara tatap muka. Kita mulai pemimpin Daulah Ayyubiyah yang terkenal. Selama kurang lebih 75 tahun Daulah Ayyubiyah berkuasa, terdapat 9 orang penguasa, yaitu Salahuddin Yusuf Ayyubi, Malik Al-Aziz Imaduddin, Malik Al-Mansur Nasiruddin, 4 Malik Al-Adil Saifuddin, 5 Malik Al-Kamil Muhammad, 6 Malik Al-Adil Saifuddin, 7 Malik As-Soleh Najmuddin, 8 Malik Al-Muazzam Turansah, 9 Malik Al-Ashraf Muzaffaruddin. Nah, di antara 9 orang ini terdapat beberapa penguasa yang menonjol atau yang sangat terkenal, yaitu di antaranya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi yang memerintah selama kurang lebih 20 tahun. Lalu Al-Adil Saifuddin, yaitu khalifah yang keempat, dan terakhir adalah Malik Al-Kamil, yaitu khalifah yang kelima. Jadi di antara 9 penguasa tersebut ada yang sangat menonjol karena banyak prestasi atau jasanya. Di antaranya adalah khalifah yang ke-1, khalifah yang keempat, dan khalifah yang kelima. Kita bahas satu persatu. B. Salahuddin Al-Ayyubi. Biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Lahir tahun 564 dan meninggal tahun 589 Hijriah, atau dalam kalender Hijriahnya lahir tahun 1171 Masehi dan wafat tahun 1193 Masehi. Nama lengkapnya adalah Salahuddin Yusuf Al-Muzaffar Abdul Yusuf Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Dia berasal dari suku Kurdi, orang Irak, dan ayahnya bernama Najmuddin Ayyub dan pamannya bernama Asaduddin Syirkuh. Salahuddin lahir di Benteng Tikrit, Irak tahun 532. Ketika itu ayahnya menjadi penguasa benteng Seljuk di Tikrit. Saat itu berada dalam kekuasaan Seljuk di bawah pemerintahan Imaduddin Zangki. Imaduddin berhasil merebut kota Baalbek yang berada di Lebanon, dan kemudian Najmuddin Ayyub, ayahnya, diangkat menjadi gubernur Baalbek dan menjadi pembantu dekat Raja Suriah, yaitu Nuruddin Mahmud. Di antara peristiwa yang dialami Salahuddin adalah 1. Pendidikan masa kecilnya dididik untuk menguasai sastra, ilmu tauhid, dan menghafal Al-Quran dan ilmu hadis di madrasah. 2. Menekuni teknik strategi perang maupun politik. Nomor 3, ia mempunyai karakter kuat yang rendah hati, santun, serta penuh belas kasih. Nomor 4, pada usia 26 tahun bergabung dengan pamannya yang bernama Asaduddin Syirkuh dalam memimpin pasukan muslimin ke Mesir atas tugas dari gubernur Suriah, yaitu Nuruddin Zangki, untuk membantu Perdana Menteri Daulah Fatimiyah menghadapi pemberontakan. 3 tahun kemudian, bersama pamannya ditugaskan kembali menaklukkan Mesir.
Sehingga saat itu sampai akhirnya pamannya Asaduddin Sirkuh meninggal dunia. Tahun 1169, karena pamannya meninggal dunia, Salahuddin kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri atau Wazir atau Panglima Gubernur menggantikan pamannya. Kemudian tahun 1175, Nuruddin mengirimkan pasukannya untuk menaklukkan Mesir. Tapi Nuruddin meninggal. Nah, akhirnya dia tidak jadi melakukan penyerangan. Tampuk kekuasaan kemudian diserahkan kepada putranya, yaitu yang bernama namun raja muda ini sakit dan meninggal dunia. Akhirnya Salahuddin berhasil menundukkan Daulah Fatimiyah di Mesir untuk patuh dan taat kepada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Jadi begini, saat itu kita kan sedang membahas tentang dinasti Bani Abbasiyah. Nah, pada masa dinasti atau kerajaan Bani Abbasiyah itu ada kerajaan-kerajaan kecil seperti dinasti Ayyubiyah, dinasti Fatimiyah, dinasti Saljuk. Nah, kalau di Indonesia itu dulu ya, sebelum Indonesia menjadi kerajaan, menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, ini kan terbentuk dari kerajaan-kerajaan ya. Ada kerajaan, nanti kita bahas ini di kelas 3. Ada kerajaan Yogyakarta, di Sulawesi juga ada kerajaan-kerajaan Islam, di Aceh juga ada kerajaan-kerajaan. Nah, kemudian kerajaan-kerajaan ini nanti bergabung dalam kekuasaan negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi sampai sekarang masih ada kerajaan di Indonesia. Contohnya yang dekat saja, di Cirebon ada kerajaan Islam Cirebon. Di Yogyakarta sampai sekarang ada kerajaan Islam Yogyakarta. Jadi kerajaannya masih ada, tapi mereka tunduk dan patuh kepada atau mereka bersatu kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Ini juga sama. Saat itu kerajaan yang berkuasa adalah dinasti Abbasiyah, tetapi ada dinasti-dinasti kecil atau kerajaan-kerajaan kecil yang mereka itu berdiri sendiri, tapi mereka bersatu atau mereka tunduk kepada penguasa yang lebih besar, yaitu dinasti Bani Abbasiyah. Nah, saat itu sebelum dinasti Ayyubiyah itu berkuasa, saat itu ada kerajaan kecil, yaitu dinasti Fatimiyah. Nah, dinasti Fatimiyah ini nanti adalah rajanya adalah Nuruddin Zangki. Nah, kemudian saat itu Nuruddin Zangki kan dia punya bawahan, punya panglima perang. Salah satu panglima perangnya nanti adalah Asaduddin Sirkuh. Asaduddin Sirkuh itu adalah pamannya pamannya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, kemudian ketika Asaduddin Sirkuh meninggal, maka kemudian Salahuddin diangkat menjadi wazir atau panglima atau gubernur daerah Baalbek. Nah, raja dari kerajaan Fatimiyah yang bernama Nuruddin saat itu dia tidak senang terhadap pengaruh Salahuddin Al-Ayyubi yang begitu sangat terkenal. Nah, dia khawatir kekuasaannya di dinasti Fatimiyah itu hancur oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Nuruddin itu nanti rajanya berniat ingin melakukan peperangan atau penyerangan terhadap Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi di tengah jalan beliau meninggal dunia. Akhirnya tampuk kekuasaan diserahkan kepada putranya yang masih sangat muda. Tapi raja muda ini sakit dan meninggal dunia. Sehingga akhirnya tahun 1174 Salahuddin berhasil menundukkan Daulah Fatimiyah di Mesir dan kemudian tunduk dan patuh di bawah kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Jadi ketika kita membahas dinasti Ayyubiyah itu adalah merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di kerajaan dinasti Bani Abbasiyah. Nomor 9, usia 45 tahun telah menjadi orang yang sangat berpengaruh di dunia Islam.
selama 12 tahun berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat, Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah. Kota Damaskus di Syria menjadi pusat pemerintahannya. Begini barangkali kalau tidak mengerti. Kita kan di Garut ya. Garut ada misalkan Garut itu kan banyak daerah-daerahnya, Pamengpeuk, Cikajang. Itu kan pemimpinnya satu yaitu bupati. Nah, bupati ini kalaulah dianggap sebagai nanti adalah Nuruddin Zangki ya. Kemudian nanti ada atasan Garut yaitu gubernur. Nah, jadi begitu maksudnya. Kumpulan-kumpulan nanti jadi gubernur. Gubernur juga sama ada di berbagai wilayah, tapi ada penguasa yang di atasnya yaitu presiden. Nah, ini juga begitu. Jadi yang di atasnya adalah Bani Abbasiyah, nanti ke bawahnya ada cabangnya Fatimiyah, Saljuk dan lain dan Ayyubiyah. Lalu nomor 10, kemudian Salahuddin meninggal dunia di kota Damaskus pada usia 57 tahun. Itu barangkali pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian mengerti. Boleh ada yang ditanyakan, kalau tidak mengerti silahkan di japri atau lewat ini saja ya, lewat ke share aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.